kamu merasa bahwa dunia kita semakin penuh dengan perbedaan? Banyak yang mengatakan bahwa toleransi adalah kunci hidup berdampingan, tetapi apakah itu cukup? Toleransi dalam beragama misalnya, seringkali menjadi topik yang sangat sensitif. Toleransi itu baik, tetapi terkadang dalam upaya untuk saling menghargai, kita justru bisa terjebak dalam kebablasan. Hal-hal yang awalnya dimaksudkan untuk menciptakan kedamaian malah bisa mencampur adukan keyakinan dan nilai-nilai dasar yang seharusnya tetap dihormati. Kita akan membahas lebih dalam tentang toleransi beragama, mengapa itu penting, dan di sisi lain, bagaimana toleransi bisa kebablasan dan menciptakan kebingungan, bahkan dalam hal-hal yang kita anggap baik sekalipun. Toleransi pada dasarnya adalah kemampuan untuk menerima atau menghargai perbedaan, baik itu dalam pandangan, agama, atau budaya. Toleransi bukan berarti kita harus setuju dengan semua pandangan, tetapi lebih kepada memberi ruang bagi orang lain untuk hidup sesuai dengan keyakinannya, tanpa harus memaksakan apa yang kita percayai. Dalam konteks beragama, toleransi bukan hanya tentang menerima adanya perbedaan agama, tetapi juga tentang memahami dan mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk keyakinannya masing-masing. Sebagai contoh, di negara ini, kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu dalam kebinekaan. Namun, toleransi tidak berarti kita harus mengorbankan keyakinan kita sendiri. Sebagai umat beragama, kita tetap diharapkan untuk memegang teguh prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama kita. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus menghargai dan memberikan ruang bagi keyakinan orang lain. Jika toleransi dipahami dengan benar, maka kita akan hidup dalam kedamaian meskipun dalam perbedaan. Toleransi beragama seharusnya menciptakan hubungan yang saling menghormati tanpa mencampur adukan keyakinan agama masing-masing. Toleransi dalam beragama yang sehat bukan berarti kita harus mengesampingkan keyakinan kita sendiri, tetapi lebih pada menerima kenyataan bahwa orang lain memiliki cara dan pandangan hidup yang berbeda. Ini bukan soal benar atau salah, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan menghargai perbedaan itu. Namun, seringkali ada yang salah paham dalam menerapkan toleransi. Banyak yang menganggap bahwa toleransi beragama berarti semua agama itu sama, atau bahkan bahwa kita harus menerima segala bentuk keyakinan tanpa filter. Ini bisa berbahaya. Jika kita terlalu terbuka tanpa batas dalam menerima semua pandangan, kita bisa kehilangan pemahaman yang jelas tentang apa yang benar dan apa yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Ambil contoh dalam sejarah, banyak negara yang dulu berhasil hidup dalam kedamaian meskipun ada banyak agama yang berbeda. Namun saat prinsip toleransi ini mulai disalahartikan, beberapa praktik yang tidak sesuai dengan norma-norma agama tertentu menjadi diterima begitu saja. Inilah yang kita sebut dengan kebablasan toleransi. Coba pikirkan tentang fenomena global saat ini. Kita melihat banyak individu yang mengaku sangat toleran, tetapi seringkali mereka tidak lagi membedakan mana nilai yang seharusnya dipertahankan dan mana yang justru merusak dasar keyakinan mereka. Ini adalah salah satu contoh kebablasan toleransi. Ketika toleransi dipahami dengan salah, hal-hal yang seharusnya tidak bisa diterima menjadi dibolehkan hanya karena alasan menghormati perbedaan. Toleransi yang kebablasan justru membuat kita bingung antara mana yang benar dan mana yang salah. Bayangkan ini, seorang temanmu yang sangat toleran terhadap semua agama dan ajaran hingga ia tidak tahu lagi apa yang sesuai dengan keyakinan agamanya sendiri. Ia mungkin mulai ikut merayakan hari besar agama lain, atau bahkan menganggap semua agama memiliki kebenaran yang sama. Tanpa disadari, ia telah mencampur adukan nilai-nilai yang seharusnya dijaga dengan baik. Karena setiap agama itu mengajarkan kebaikan, itu yang harus disetujui. Tapi kebenaran masing-masing agama itu adalah subjektivitas masing-masing. Ini bukan hanya soal agama.
Ketika kita membicarakan toleransi dalam konteks sosial yang lebih luas, kita melihat bagaimana nilai-nilai awalnya baik bisa menjadi kebablasan. Ada kalanya kebebasan berbicara atau berpikir yang seharusnya menjadi hak setiap individu justru dimanfaatkan untuk menyebarkan kebencian atau kebohongan dengan alasan semua pendapat harus dihargai. Apa yang terjadi ketika prinsip kebaikan ini kebablasan? Kita melihat banyak orang yang tidak bisa lagi melihat perbedaan dengan jelas dan akhirnya membingungkan diri sendiri serta orang lain. Ini bukan lagi toleransi, tapi kerancuan nilai yang membuat kita semakin terpecah. Toleransi yang sehat harus dibangun dengan dasar yang kuat, yaitu pemahaman yang benar terhadap keyakinan kita sendiri dan keyakinan orang lain. Toleransi bukan berarti kita kehilangan identitas kita. Sebaliknya, toleransi yang sehat justru memperkaya pemahaman kita akan dunia ini. Ketika kita belajar menghormati orang lain, kita juga belajar untuk lebih memahami diri kita sendiri. Kunci untuk membangun toleransi yang seimbang adalah dengan dialog. Melalui dialog yang terbuka, kita bisa lebih memahami sudut pandang orang lain tanpa harus mengorbankan keyakinan kita. Kita tidak perlu setuju dengan setiap pandangan yang ada, tapi kita bisa tetap saling menghargai dalam perbedaan tersebut. Toleransi yang baik juga tidak harus mengorbankan nilai-nilai moral dan agama kita. Dalam berinteraksi dengan orang lain, kita bisa tetap menghormati perbedaan, namun tetap teguh pada apa yang kita percayai. Tidak ada yang salah dalam mempertahankan prinsip kita, selama kita tetap terbuka terhadap orang lain dan tidak memaksakan pendapat kita pada mereka. Sebagai individu, kita juga memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan toleransi. Kita bisa menjadi contoh bagi orang lain dengan menghargai perbedaan, namun tetap menjaga komitmen kita terhadap prinsip yang kita yakini. Toleransi memang nilai yang penting, tetapi kita harus selalu ingat untuk tidak kebablasan dalam menerapkannya. Toleransi yang sejati adalah menghargai perbedaan tanpa mengorbankan keyakinan kita sendiri. Kita harus hidup berdampingan dalam perbedaan tanpa mencampur adukan yang seharusnya tetap dipisahkan. Mari kita berusaha untuk menjadi pribadi yang tidak hanya toleran, tetapi juga bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Semoga kita bisa menjaga keseimbangan, menjaga prinsip kita, dan tetap menghargai orang lain dengan penuh pengertian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Apa arti toleransi bagimu? Bagaimana cara kamu menjaga toleransi yang sehat dalam hidupmu?